jadi presiden di 2014 bukan karena siapa-siapa, karena memang sudah kehendak Allah, karena logikanya nggak masuk. Kang Deddy Mulyadi pasti terkejut melihat ini. Mantan wakil presiden Pak Yusuf Kalla diomongin habis-habisan sama Pak Jokowi. Ya, seperti apa sih teman-teman? Coba kita lihat dulu ya. Sabar, datang juga sabar. Ya Allah, sabar. Kalau bukan karena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Saya. Memangnya kamu siapa? Kasih tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Dan saya ingin memberitahu kepada Anda yang terhormat, Bapak Yusuf Kalla, ngaca. Kenapa saya meminta Anda untuk berkaca diri? Mohon maaf, bukan saya tidak respect kepada Anda, tetapi justru dalam pandangan saya Anda tidak pantas mendapatkan penghormatan dari saya. Dan pada saat dari mulut Anda yang terhormat Bapak Yusuf Kalla keluar kata-kata sampaikan kepada Termul, saya meminta kepada Anda sampaikan kepada pemuja-pemuja Taliban, Pak Jokowi menjadi presiden bukan karena Anda. Kenapa saya katakan bukan karena Anda? Anda tahun 2009 berpasangan dengan Wiranto, Anda keok, Anda kalah Pak Yusuf Kalla. Dan pada 2024 Anda penyokong utama Anies Rashid Baswedan. Apa kehebatan Anda? Mampukah Anda menghantarkan anak didik Anda, anak emas Anda, Anies Rashid Baswedan, tampil sebagai pemenang Pilpres? Tidak. Ketika lagi dan lagi dari mulut culas Anda yang terhormat Pak Yusuf Kalla keluar kata-kata sampaikan kepada Termul lebih mulia daripada Anda yang terhormat Bapak Yusuf Kalla. Anda merasa luar biasa hebat. Kemudian sampai Anda ngibul secara terbuka mengatakan bahwa diri Anda yang mengantarkan Pak Joko Widodo maju pada Pilkada DKI 2012. Anda pembohong besar Bapak Yusuf Kalla. Jejak digital masih ada. Yang berperan dalam pencalonan Pak Joko Widodo pada Pilkada DKI 2012 adalah Bapak Hasim, adik kandung dari Pak Prabowo. Bahkan dikala itu PDI Perjuangan pun ingin menjagokan Fauzi Bowo alias Poke. Lalu kemudian akhirnya berkoalisi Gerindra dan PDI mengusung Jokowi Ahok. Anda tidak berperan apa-apa terhadap pencalonan Pak Joko Widodo pada Pilkada DKI 2012. Anda bukan hanya pembohong, Anda culas. Saya tidak takut Anda laporkan Pak Yusuf Kalla. Saya tidak takut selagi apa yang saya katakan adalah fakta. Kenapa sekarang Anda berkoar-koar ibarat lupa Anda pernah menjadi bapak bangsa, pernah menjadi wakil presiden bersama-sama dengan ketika berpasangan dengan Pak SBY. Anda bisa menjadi wakil presiden ketika berpasangan dengan Pak SBY. Apakah Anda juga ingin mengatakan Pak SBY menjadi presiden karena Anda? Sama halnya dengan pernyataan Anda, Pak Jokowi jadi presiden karena Anda. Anda luar biasa sekali halu. Apakah ada indikasi Anda NPD yang terhormat Bapak Yusuf Kalla? Saya mengatakan ini hanya imbal balik ketika dari mulut culas Anda keluar kata-kata sampaikan kepada Termul. Saya Termul. Emang kenapa dengan Termul? Termul lebih mulia daripada Anda yang terhormat Bapak Yusuf Kalla. Selamat sore, saya Ngurah Erlin Punarbawo dari Kubu Tambahan Buleleng Bali. Fix Bapak JK sedang kesambet di mana Pak? Kenapa Pak ngasih tahu kepada Termul kalau Bapak Jokowi itu jadi presiden tiba-tiba? Jadi presiden karena Anda. Terus saya dianggap apa Pak? Malah justru saya nggak kenal Bapak. Selama 2 periode Bapak menjabat jadi wakil presiden, hampir tidak pernah tersorot, hampir nggak pernah terlihat kerjanya gitu. Bapak wakil presiden
ya, tapi kayak nggak ada fungsinya gitu. Karena apa? Setiap pekerjaan itu kayaknya seolah-olah hampir semua pekerjaan itu Bapak Jokowi tangani sendiri, ya. Bapak Jokowi jadi presiden bukan tiba-tiba, Pak. Nggak ada tiba-tiba. Bapak bilang dari gubernur tiba-tiba jadi presiden. Terus jadi presiden pun karena Anda. Kalau memang Anda lebih berpengalaman, lebih pintar daripada Pak Jokowi, kenapa Anda tidak jadi presiden? Malah Anda jadi wakil presiden. Malah justru Anda selama jadi wakil presiden, malah saya merasa kayak nggak punya wakil. Ya, kayak Bapak Jokowi itu kerja sendirian gitu. Ya. Terus gini Pak, menurut saran saya, nggak usah cawe-cawe pemerintahan sekarang, nggak usah cawe-cawe masalah ijazah Pak Jokowi. Ya, apalagi bikin gaduh dengan statement Bapak katanya Indonesia mau chaos, ya kan, Pak? Ya, menurut saya Bapak lebih baik pergunakan masa tua Bapak ya bersama keluarga, anak, cucu. Udah nikmati masa tua anteng gitu. Kalaupun Bapak mau komentar masalah pemerintahan yang sekarang ya, lebih baik Bapak mengedukasi untuk para pejabat-pejabat, baik itu pejabat presiden ataupun wakil presiden ataupun para menteri. Bapak mengedukasi, memberikan saran, memberikan pendapat sebagaimana Bapak itu lebih senior, lebih tua, lebih berpengalaman. Ya. Jangan sampai di masa tua Bapak ya. Maaf kata nih Pak. Statement Bapak yang membikin ya agama ya kan, seolah-olah agama Islam boleh membunuh orang Kristen boleh membunuh orang Islam. Nggak gitu Pak. Mulutmu tuh harimaumu Pak. Kami tuh saya masyarakat lagi pusing ya, dengan harga-harga yang semuanya pada naik ya. Yang gaji ya Pak, gaji dipajekin, THR pun dipajekin Pak. Jangan Bapak tambah-tambah lagi pikiran masyarakat seperti saya ini tambah pusing dengan statement Bapak ya. Bapak ini kesambet di mana sih Pak? Hah, mau saya obatin? Tak sembur nih. Nanti saya panggilin dukun dari kampung saya. Agak lain sih Bapak tua. Oh, begitu ya Pak. Jadi selama ini Bapak toh, nggak disangka, nggak dikira. Ternyata semua ini Bapak. Termul baru tahu. Saya kira menurut Termul ya Pak, Bapak itu baik orangnya. Selama jadi wakil presiden, nggak pernah itu jelek-jelekin Pak Jokowi. Kenapa sekarang kok jelek-jelekin Pak Jokowi? Apa iya sih Pak Jokowi jadi presiden berkat Bapak? Harusnya Bapak dong yang jadi presiden. Bapak bisa menjadikan Pak Jokowi presiden. Kenapa Bapak jadi wakil presiden? Kan memalukan. Harusnya Bapak itu yang jadi presiden, bukan Pak Jokowi. Kok baru sekarang Pak ngomongnya? Kok nggak dulu-dulu pada saat jadi wakil presiden? Kenapa baru sekarang nongol? Atau Bapak mau mencalonkan jadi presiden ya? Oke Pak, bagus. Kita lihat nanti di capres berikutnya. Apakah Bapak menang menjadi presiden? Kita lihat aja nanti Pak. Termul baru tahu Pak, kalau presiden ketujuh Pak Jokowi itu jadi presiden berkat Bapak. Pertanyaannya Pak, kenapa harus Pak Jokowi ya Pak? Kok nggak Anda sendiri yang jadi presiden, ha? Bapak kan juga yang menggiring Anies, yang menjadikan Anies gubernur, yang ikut juga dalam capres mendukung Anies. Kenapa Anies nggak menang? Kenapa Anies kok nggak dipilih? Hah? Kenapa yang jadi presiden, wakil presiden Pak Prabowo dan Gibran? Apakah Pak Prabowo jadi presiden adalah berkat Anda, Pak?
Aduh, Bapak ini sudah mulai terlihat ternyata Bapak ya. Tak kusangka, termul tidak menduga. Ternyata Bapak ya selama ini. Oke lah Pak. Kita lihat aja apakah Anda bisa jadi presiden di pemilihan capres nanti. Tunjukkan Pak. Kalau Bapak bisa menjadikan Pak Jokowi presiden, maka Anda juga bisa jadi presiden. Bukan begitu Pak? Buktinya Anies kau dukung, jadi apa? Kalah. Nilainya kalah. Suaranya kalah Pak. Gimana Pak? Udah deh Pak, nggak usah ikut mikir-mikir kayak gitu. Urusi aja utangmu tuh. Berapa triliun di beberapa bank. Sudah terbayar nggak? Berdasarkan isu tuh, ya, berapa triliun itu Pak hutangnya? Wes mikir utangmu Pak, gak usah mikir liane. Itu hutangnya berapa triliun itu sangat bermanfaat bagi rakyat Pak. Kembalikan aja hutangnya berapa triliun itu, gak usah kowar-kowar. Kakean utang barang kok kakean gaya. Pak, ternyata Anda toh tak kusangka tak kuduga. Halo, Assalamualaikum Pak JK. Orang yang paling berjasa terhadap Pak Jokowi jadi presiden. Saya nggak respect saja sih dengan kaget. Terus terang kaget ketika Bapak bicara termul. Sekaliber Pak Yusuf Kalla loh, mantan wakil presiden. Oke lah kalau elit, kalau orang-orang partai, orang-orang yang biasa bertarung di medan pertempuran di arus bawah, arus grassroots, masyarakat kecil, bicara termul, terjal dan segala macam. Tapi sosok Yusuf Kalla dengan sangat emosional mengatakan termul dengan sangat lugas dan gamblangnya. Nggak ada tebing aling-aling kok seperti, loh, apakah ini negarawan? Apa kabar Pak Jokowi yang selama ini dikatakan dicaci maki, dihina, dan segala macam? Inilah Pak perjuangan. Dan Pak Jokowi sudah membuktikan bagaimana sebuah kesabaran menunjukkan kepada khalayak. Tapi ya itulah Pak JK. Kita jadi tahu dan kita jadi ngerti. Kok Bapak seemosional itu sih? Saya nggak tahu ya apa dibalik kenapa Pak Yusuf Kalla menjadi seemosional ini. Bicara dulu seperjuangan, sekarang agak sedikit berseberangan atau bahkan berlawanan, itu kan suatu hal yang lumrah dan biasa dalam dunia politik. Ya dulu bagaimana kita nggak tahu bagaimana Ibu Mega dulu mesra sekali dengan Pak SBY, hari ini bahkan nggak mau bertegur sapa. Bersama Pak Prabowo dulu bahkan bermusuhan, sekarang sudah mulai lirik-lirikan. Itu suatu hal yang wajar dan lumrah gitu. Dan ketika dulu cukup mesra, di hari ini agak renggang, saya pikir kok begitu tanggapan Pak Yusuf Kalla menghadapi situasi dan kondisi. Ini bukan menjadi suatu hal yang baik sih Pak menurut saya. Apalagi masyarakat di bawah, tahu sendiri netizen kalau sudah dicowel sedikit bukannya selesai Pak, tambah jadi tambah ramai. Saran saya sabar saja Pak, seperti Pak Jokowi menghadapi hinaan, menghadapi ujian masalah ijazah palsu ini. Insya Allah kebenaran tidak akan kemana-mana. Walaupun orang punya kebenaran versinya masing-masing, tapi kebenaran akan menunjukkan kebenaran itu sendiri. Dan kami yakin Pak Jokowi dengan ijazahnya begini loh. Kalau tidak menambah polemik, kenapa Pak Yusuf Kalla tidak meyakinkan juga kepada masyarakat? Dulu loh kami yang sama-sama mencalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, itu ijazahnya asli. Kan ikut mengademkan gitu loh. Bukan menambah polemik, tapi Bapak seperti di seberang jalan. Itu masalahnya. Coba kalau Bapak menyampaikan hal yang bisa menjadi ketenangan kepada masyarakat. Ini kan Bapak malah. Teman-teman, tadi kita sudah melihat yang mana Pak Yusuf Kalla sekarang lagi, mohon maaf ya ditimpa masalah ya, ditimpa ujian ya, yang mana begitu luar biasa ya teman-teman. Yang pertama kan kita tahu Pak Yusuf Kalla dengan Pak Jokowi dulu begitu baik, begitu akrab sekali teman-teman.
karena ya beliau pasangan Pak Jokowi gitu, wakil presiden. Dan sekarang ketika sudah nggak jadi lagi presiden, yang jadi pertanyaan kenapa malah serang-serangan seperti ini ya, kenapa serang-serangan gitu, saling tuduh sana sini. Ini yang perlu kita ya, nggak sukai gitu ya. Ketika sudah pensiun ya sudah gitu, diam di rumah menikmati masa tua, jangan masih haus politik ya, fatal akibatnya. Ketika sudah masuk politik, udah yang tadinya temen ya bisa jadi musuh kalau salah pemahaman. Seperti itu ya teman-teman. Dan pelajaran penting untuk Pak Yusuf Kala, lebih hati-hati lagi ya, lebih menjaga lisannya lagi. Seperti itu teman-teman ya, pada umumnya ya. Semoga diberikan yang terbaik ya untuk Pak Yusuf Kala, dan Pak Jokowi juga ya, semoga diberi kesehatan. Seperti itu ya teman-teman. Kalau dari mulai pasti terkejut ya teman-teman. Oke, terima kasih, semoga saya selalu dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.